Insya Allah padat. Dr. Abdul Hakim MA, ya, guru, ustadz, teman dan sahabat kita. Ya, mari Ustadz, faliyatafaddal. Ya, mari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, para ulama, para ustaz, para ustadzah, wabil khusus para pemirsa setia TV One Damai Indonesia ku edisi sahur segmen Mutiara Sahur pagi Jumat yang berbahagia ini. Dan wabil khusus lagi bahwa guru kita ini, beliau ini adalah guru saya, Syekhuna, dan host yang terbaik ya, di mana seorang host tetapi keluaran dari Timur Tengah nih, kharij min Azhar Syarif ya, keluar dari sana sekolahnya, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang beliau cuplik tadi itu sebenarnya merupakan ayat yang luar biasa, di mana kalau kita lihat ya Bang ya, bahwa cuplikan firman itu menunjukkan betapa untayan-untayan kalimat Allah berikutnya ini menjadi dasar kebaikan. Karena dimulai pertamanya itu dengan kata-kata penidaan, laisal birra. Laisal birra ini menunjuk kepada kita bukanlah sebuah kebaikan. Apa itu? Kata Quran, an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Dengan sekedar menghadapkan wajah ke kiri, ke timur, ke barat dan sebagainya, itu bukanlah itu disebut sebagai satu kebaikan. Al-birra di sini memang luas sekali maknanya, kebaikan yang membuahkan keridhaan. Maka kita lihat apa kata Quran Karim, bukanlah itu disebut kebaikan, tapi kebaikan itu disebut di dalam ayat berikutnya, walakinnal birra, salah satunya akan tetapi kebaikan itu pertama katanya untayannya man amana billahi wal yawmil akhir dan seterusnya. Tetapi dalam ayat ini yang menjadi pokok bahasan kita ini kan tema kita adalah mencintai anak yatim. Bahwa di sini dijelaskan dalam Quranul Karim yang mulia ini, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Wal yatama di sini memang terjemah umumnya memang para yatim ya. Cuma kita perlu juga tahu bahwa kalau ditanya yatim secara harfiah kayaknya semuanya yatim ini. Abang yatim loh? Betul. Yatim ya. Kalau saya itu dari umur 3 tahun sudah yatim. Jadi lebih yatim saya dari abang. Tetapi konteks ayat ini memang kita menghubungkan ayat dengan ayat. Al-ayah bil ayah, idhahil ayah bil ayah. Jadi penjelasan ayat ini seharusnya memang dengan ayat Quran yang lain. Posisi yatim itu oleh Quran sebenarnya bukan sekedar orang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu ya. Tetapi jauh kepada itu, bahwa orang yang tidak dapat menafkahi hidupnya secara sejahtera. Maka Nabi SAW, orang yang wulida yatiman wa usia miskina, orang yang dilahirkan saja sudah yatim. Belum lahir aja dia sudah yatim. Allahu Akbar. Wa usia miskina, dan hidupnya itu ya sebagai seorang miskin, dan beliau memang meminta. Beliau bilang dalam cuplikan sabdanya, saya dan orang-orang yang menaungi, membela, menafkahi anak yatim seperti ini. Ana wa kafilul yatim kahatain. Jadi saya itu dengan orang yang membina, membantu kehidupan anak yatim itu seperti ini kan. Kenapa? Karena fokus yatimnya itu bukan sekedar tidak ada ayah, bukan sekedar tidak ada ibu, tetapi lebih kepada kehidupan jaminan sosialnya itu. Jaminan sosial. Maka kata Quranul Karim dalam ayat yang lain, fa amal yatima fala taqhar. Adapun terhadap yatim ini, mudah-mudahan karena ini para ustaz semua kelihatannya nih dari mukanya nih, yang perempuan ustazah semua, terhadap anak yatim tidak boleh dihardik. Kenapa? Ya memang kewajiban kita. Saya teringat sebuah pesan dari guru saya, Profesor Nusirwan Mu'in. Kata beliau, kadang adinda katanya bahwa yatim itu konotasinya adalah orang yang menunggu rumah-rumah piatu, katanya. Rumah-rumah piatu dan panti-panti du'afa. Sebenarnya tidak begitu. Kalau kita lihat ayat, semua kita bertanggung jawab untuk itu. Maka beruntunglah ya orang-orang yang
dalam hidupnya telah membina sebuah yayasan ataupun panti-panti asuhan anak-anak yatim yang dia berkorban untuk diri sendiri. Termasuk di Jakarta ini ada Islamic Village ya. Islamic Village ini adalah satu asasnya sebenarnya untuk itu. Sampai sekarang menjadi sebuah komunitas pendidikan yang bergengsi, di mana orangnya berjuang benar-benar untuk membina itu. Dan kita kembali kepada ayat tafsir Quran Karim, di mana pembinaan memelihara satu jiwa oleh Quran itu nilainya sangat besar. Kita jangan berpikir 1000 anak yatim ataupun gerakan mencintai 1 juta anak. Tidak, per orang saja itu sudah luar biasa. Karena kata Quranul Karim dalam surah Al-Maidah, min ajli zalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nas jami'a. Oleh sebab itu kata Quran, kami putuskan, kami tetapkan, barang siapa membunuh 1 nyawa, maka dosanya sama dengan membunuh semua manusia 1 nyawa. Dan sebaliknya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Barang siapa menghidupkan 1 nyawa, menghidupkan 1 manusia, maka pahalanya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Allahu akbar. Allahu akbar. Nanti penjelasan berikutnya Ustaz akan teruskan pada poin yang setelah wal yatama wal masakin. Pemirsa, pembahasan kita masih dilanjutkan pada segmen-segmen berikut. Saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada kawan-kawan pemirsa yang sudah mengirim SMS banyak, kemudian para dosen, para mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Indonesia, belasungkawa atas meninggalnya almarhumah ibu ya, ibu kami di Palu. Tadi saya dari Palu, Ustaz, pergi makam kan, kemudian balik. Beliau sampai sekarang membina anak yatim piatu sampai sekarang ada sekitar 890 orang. Masya Allah. Ya, yatim piatu punya pesantren yang sampai sekarang saya masih pimpin di Pondok Pesantren Modern Nurul Falah, Palu, Sulawesi Tengah. Saya mewakili keluarga Profesor Dr. Ishak Arif dan seluruh keluarga besar menyampaikan terima kasih atas belasungkawa, ucapan duka yang begitu dalam. Mudah-mudahan penjelasan Ustadz tadi kena kepada kedua almarhum dan almarhumah. Amin, amin. Pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga, saya punya adik-adik dan keluarga bisa sabar menerima kenyataan yang ada. Baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan dalam segmen Mutiara Sahur di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah di Damai Indonesia Sahur. Setelah yang satu ini, saya akan kembali mendampingi Ustadz Dr. Abdul Hakim MA dalam acara kita di kesempatan pagi.